Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Vulvitis. 1. Pengertian, definisi. Vulvitis adalah suatu peradangan pada vulva, organ kelamin luar wanita. 2. Anamnesis. Rasa gatal dan perih di kemaluan, serta keluarnya cairan kental dari kemaluan yang berbau. Gejala klinis. 1. Rasa terbang di daerah kemaluan. 2. Gatal. 3. Kemerahan dan iritasi. 4. Keputihan. 3. Pemeriksaan fisik. Dari inspeksi daerah genital didapati kulit vulva yang menebal dan kemerahan, dapat ditemukan juga lesi di sekitar vulva. Adanya cairan kental dan berbau luar dari vagina. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada. 5. Kriteria diagnosis. Tidak ada. 6. Diagnosis kerja. Vulvitis. 7. Diagnosis banding. Dermatitis alergika. 8. Penata laksanaan. 1. Menghindari penggunaan bahan yang dapat menimbulkan iritasi di sekitar daerah genital. 2. Menggunakan salep kortison. Jika vulvitis disebabkan infeksi vagina, dapat dipertimbangkan pemberian antibiotik sesuai penata laksanaan vaginitis atau vulvovaginitis. 9. Edukasi. 10. Kritikan. Pasien dirujuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin jika pemberian salep kortison tidak memberikan respon. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202/514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Abses folikel rambut. 1. Pengertian, definisi. Abses folikel rambut merupakan infeksi pada folikel rambut yang disebabkan oleh bakteri gram-positif dari golongan Staphylococcus dan Streptococcus. Abses folikel rambut merupakan penyakit yang sumpai. Penularannya melalui kontak langsung dengan agen penyebab. 2. Anamnesis. Keluhan. Pasien datang mengeluh adanya koreng atau luka di kulit. Awalnya berbentuk seperti bintil kecil yang gatal. Dapat berisi cairan atau nanah dengan dasar dan pinggiran sekitarnya kemerahan. Keluhan dapat meluas menjadi bengkak disertai dengan rasa nyeri. Faktor risiko. 1. Higiene yang kurang baik. 2. Defisiensi gizi. 3. Imunodefisiensi, CD4 dan CD8 yang rendah. 3. Pemeriksaan fisik. Folikulitis adalah peradangan folikel yang ditandai dengan papul eritema perifolikuler dan rasa gatal atau perih. Furunkel adalah peradangan folikel rambut dan jaringan sekitarnya berupa papul. Vesikel atau pustul perifolikuler dengan eritema di sekitarnya dan disertai rasa nyeri. Furunkulosis adalah beberapa furunkel yang tersebar. Karbunkel adalah kumpulan beberapa furunkel. Ditandai dengan beberapa furunkel yang berkonfluensi membentuk nodus bersupurasi di beberapa puncak. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan dari apusan cairan sekret dari dasar lesi dengan pewarnaan gram. 2. Pemeriksaan darah rutin kadang-kadang ditemukan leukositosis. 5. Diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 6. Diagnosis kerja. Abses folikel rambut. 7. Diagnosis banding. 1. Kista epidermal. 2. Hidradenitis suppurativa. 3. Sporotrikosis. 4. Blastomikosis. 5. Skrofuloderma. 8. Penata laksanaan. 1. Terapi suportif dengan menjaga higiene, nutrisi TKTP dan stamina tubuh. 2. Farmakoterapi dilakukan dengan A. Topikal. Bila banyak pus, krusta. Dilakukan kompres terbuka dengan permangana sekaligus, PK, 15000 atau yodium povidon 7,5% yang dilarutkan 10 kali. Bila tidak tertutup pus atau krusta, diberikan salep atau krim asam fusidat 2% atau mupirosin 2%, dioleskan 2-3 kali selama Juli 10 hari. B. Antibiotik oral dapat diberikan dari salah satu golongan di bawah ini. Penisilin yang resisten terhadap penisilinase, seperti kloxacillin. O. Dosis dewasa, 3x250500 mg hari, selama 5-7 hari, selama 5-7 hari.
Dosis anak, 50 mg kg BB hari terbagi dalam 4 dosis. Selama 5-7 hari. Amoksisilin dengan asam klavulanat. Dosis dewasa, 3x 250 hingga 500 mg. Dosis anak, 25 mg kg BB hari terbagi 3 dosis, selama 5-7 hari. Clindamycin 4x 150 mg per hari, pada infeksi berat dosisnya 4x 300 hingga 450 mg per hari. Erythromycin, dosis dewasa, 4x 250500 mg hari, anak, 20-50 mg BB hari terbagi 4 dosis, selama 5-7 hari. Cefalosporin, misalnya cefadroxil dengan dosis 2x 500 mg atau 2x 1000 mg per hari. C. Insisi untuk karbunkel yang menjadi abses untuk membersihkan eksudat dan jaringan nekrotik. 9. Edukasi. Edukasi pasien dan keluarga untuk pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri dan stamina tubuh. 10 kriteria rujukan. Pasien dirujuk apabila terjadi 1. Komplikasi mulai dari selulitis. 2. Tidak sembuh dengan pengobatan selama 5-7 hari. 3. Terdapat penyakit MIG, gangguan metabolik endokrin dan imunodefisiensi. 11. Prognosis. Apabila penyakit tanpa disertai komplikasi, prognosis umumnya bonam, bila dengan komplikasi, prognosis umumnya dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor H0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.